Selamat pagi, shalom Bapak Ibu saudara semuanya. Shalom, puji Tuhan, senang hari ini boleh kembali beribadah bersama-sama Bapak Ibu saudara semuanya. Sekali lagi buat rekan-rekan yang merayakan atau menyambut tahun baru Imlek, saya ucapkan selamat tahun baru Imlek. Dan saya percaya bahwa apa yang diharapkan dalam setiap perayaan tahun baru adalah keadaan yang semakin baik di tahun yang baru, itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Percaya, katakan amin. Dan Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, mari kita membuka kembali firman Tuhan yang menjadi pedoman dasar dalam hidup kita. Dan beberapa ayat yang sudah kita renungkan di tahun ini, saya mengajak yang pertama mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-36. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-36, kita baca bersama lebih dahulu. Yohanes 4 ayat yang ke-36, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Yang percaya katakan amin. Sekarang kita buka kembali Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal 26 ini ayat yang kita renungkan minggu yang lalu. Dan biarlah ini juga menjadi dasar dan juga kerinduan kita di tahun yang baru ini. Kejadian 26 kita baca bersama-sama ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Katakan bersama dengan saya, tahun ini keadaan saya semakin baik. 2, 3. Tahun ini keadaan saya semakin baik. Mari kita sekarang buka Alkitab kita dalam Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua kita akan membaca ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5, dan Markus pasal 2 ayat yang ke-12 kita akan baca bersama-sama. Ini akan menjadi dasar perenungan kita di minggu ini atau di pagi hari ini, untuk saudara dan saya boleh menuai bersama-sama. Menuai bersama-sama. Markus pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Mari baca bersama-sama. 2, 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat yang ke-5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sekarang ayat yang ke-12, 2, 3. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, pertama saya mendapatkan ayat ini, memang waktu yang lalu kita pernah menyampaikan pesan ini ketika dalam ibadah Natal GMKI di tempat ini. Dan tetapi ada satu pewahyuan hikmat yang Tuhan berikan ketika dalam doa pengerja yang lalu di Balikpapan, ketika seorang rekan saya mencoba menyerangkan kebenaran firman Tuhan ini dari pasal yang kedua ayat yang ke-12 ini. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika rekan ini menyampaikan, yaitu Pak David Filipus yang dari Tanjung Selor menyampaikan dan membaca ayat 12 ini, saya merasa seperti waktu yang lalu ketika saya khotbahkan di antara rekan-rekan GMKI. Ini sepertinya ketinggalan, sepertinya saya nggak ngelihat kebenaran ini. Dan saudaraku dikasih Tuhan, dalam kebenaran yang dikatakan di ayat yang ke-12 Bapak Ibu, suatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, di mana pernyataan orang-orang yang melihat
bagaimana Allah bekerja atas orang percaya, bagaimana Allah bekerja atas kuasa Yesus atas orang-orang yang memiliki iman, bagaimana Allah bekerja melakukan suatu perbuatan yang ajaib, di mana dikatakan di sana yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, ada suatu kebenaran yang Allah ingin sampaikan buat saudara dan saya, bahwa ketika Allah menyatakan sesuatu, ketika Allah bekerja dalam hidup saudara, ketika Allah melakukan mujizatnya, maka sesuatu itu akan menjadi berkat buat orang lain, dan orang lain akan berkata, wow, begini ini belum pernah kulihat selama ini, bagaimana Allah kerjakan sesuatu yang dahsyat. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dan tahun ini ketika saudara dan saya merenungkan suatu pesan untuk memiliki dan memasuki tahun penuaian besar, dan saya berharap saudara bisa menangkap kebenaran ini, bagaimana Allah mengerjakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang ajaib, yang membuat orang lain, mungkin itu kesembuhan, orang lumpuh berjalan, mungkin mujizat-mujizat yang lain bagi sebagian orang akan berkata itu hal yang biasa, tetapi ketika itu dilihat oleh beberapa orang ketika menyatakan kuasa Allah tadi, orang-orang itu berkata bahwa wow, begini ini belum pernah kulihat. Dan saudaraku, betapa dahsyatnya juga ketika itu terjadi di kehidupan saudara dan saya, dan saudara berkata, wow, begini ini belum pernah kulihat selama ini apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Yang percaya katakan amin. Dan ini mengajarkan kepada saudara bahwa ada hal-hal yang baru yang Allah ingin kerjakan. Ada hal-hal yang besar yang mungkin saudara dan saya tidak pernah saudara lihat, tidak pernah engkau dengar, dan itu dinyatakan oleh Allah dalam kehidupan saudara. Dalam beberapa hari ini saya mulai melihat betapa banyak orang-orang berkata, Pak, saya bersyukur sampai pada detik ini di tahun 2025 saya ternyata mulai melihat ada banyak hal yang belum pernah saya pikirkan dan tidak berani memikirkan itu terjadi dalam kehidupan saya. Dan saudaraku dikasih Tuhan, ketika melihat hal itu Bapak Ibu dalam kehidupan kita semuanya, maka mari kita melihat bahwa sesungguhnya apa yang Allah janjikan itu dinyatakan dengan jelas buat kita, dan itu pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, saudara ingat apa yang Tuhan sampaikan kepada kita minggu lalu. Ishak seorang yang menerima janji dari Allah melalui Abraham dan juga melalui dirinya, bahwa aku sudah bersumpah kepada Abraham ayahmu untuk memberkatimu. Dan Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, tetapi kita melihat bahwa Ishak ternyata dalam kehidupannya satu saat dia bisa menganggap ataupun tidak menganggap istrinya. Ketika Gerar bertanya atau Raja Abimelek bertanya, siapakah wanita ini? Siapakah yang bersama dengan kamu ini? Maka Ishak berkata, sampaikan nanti pesan. Dia sebelumnya dia ngomong dulu sama istrinya. Nanti kalau ada yang tanya, kamu jangan bilang kamu istriku, bilang kamu saudaraku. Mengapa Ishak berkata demikian? Karena Ishak khawatir. Saudara bisa membaca, karena ketakutannya. Jangan-jangan karena istrinya yang cantik ini, maka raja atau orang-orang Filistin itu akan merebutnya dan membunuh dia, dan semuanya akan kacau. Karena ketakutan, karena kekhawatiran akan kecelakaan yang bisa dialami kalau dia mengakui dia adalah istrinya. Karena pada masa itu mungkin orang akan dengan sangat mudah merebut atau mengambil seorang wanita menjadi istri atau menjadi orang-orang yang menjadi milik dari kehidupan mereka di masa itu. Mungkin seperti itu. Tetapi saudaraku, itu tidak menggagalkan janji Allah. Itu tidak menggagalkan janji Allah. Ketika Ishak kembali datang, ketika Ishak tetap mengandalkan Tuhan, maka janji itu digenapi dalam ayat yang ke-12 dan 13 yang kita baca kemarin yang tadi. Dikatakan ia diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, janji Allah tidak pernah gagal selama engkau tetap ada bersama dengan Allah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin.
Janji Allah bukan karena kuat dan gagah saudara. Kasih karunia Allah itu bukan karena kuat dan gagah saudara, tetapi karena kemurahan kasih Allah dalam hidup saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita membawa diri kita untuk selalu melihat kepada Allah yang penuh kasih, melihat kepada Allah yang mencurahkan kemurahannya, mencurahkan keselamatannya buat kita, bukan pada diri kita dan menghakimi diri kita. Karena sesungguhnya darah Yesus cukup buat saudara dan saya. Yang percaya sekali katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika saudara dan saya melihat apa yang kita baca dalam Markus pasal 2 ini, saudara melihat tentang belas kasihan Allah. Saudara melihat kemurahan Allah. Saudara melihat kemurahan hati Yesus kepada orang-orang ini. Saudara perhatikan bersama-sama Bapak Ibu. Ketika Yesus melihat, memberitakan firman Allah itu Bapak Ibu, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara perhatikan, bagaimana Yesus memanggil, bagaimana Yesus berkata kepada anak ini atau orang ini, bukan kepada hai saudaraku, tapi dia berkata, hai anakku. Dan perhatikan Bapak Ibu, yang pertama kali disentuh oleh Yesus bukan lumpuhnya, bukan kakinya, tapi yang disentuh Yesus adalah, hai anakku, perhatikan, dosamu sudah diampuni. Perhatikan Bapak Ibu, dia tidak menyentuh ketika dibawa orang lumpuh itu, kemudian, hai anakku sembuhlah dari lumpuhmu dan berjalan, tidak. Tapi dia mulai berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Coba kita baca bersama-sama sekali lagi ayat yang kelima Bapak Ibu. Mari baca bersama-sama ayat yang kelima, 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dia melihat sebagai seorang bapa sayang kepada anaknya. Hai anakku. Bapak Ibu, kalau tadi Pak Sepri sempat bicara tentang bagaimana senangnya hati orang tua kalau anak-anaknya itu datang, dan saudaraku memang itu kesukaan yang luar biasa. Apalagi kalau ketika anak-anak itu memberikan respon, memberikan apresiasi buat apa yang kita lakukan, bahkan bukan apa yang kita lakukan, dengan segala kemampuannya memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu yang tanpa kita minta, maka itu akan menjadi kesukaan tersendiri. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dan saya juga bisa melihat Bapak Ibu, tahun ini adalah tahun yang saya bersyukur punya kesempatan untuk boleh ke Balikpapan untuk di tahun Imlek ini, karena hampir cukup, mungkin hanya 2 kali saya ingat tuh pasti di Imlek selama saya menikah itu ada di Balikpapan. Mungkin Bapak Ibu, tapi kalau biasanya setelah Imlek baru kami datang. Tapi kalau pas di momen itu memang kayaknya hanya 2 atau 3 kali selama saya menikah. Jadi saya bilang dalam hati, maafkan saya dalam menantu yang tidak baik ini. Karena saya melihat waktu hari-hari tertentu pas mendekati hari-hari ini, menurut saya hari-harinya pas di Sabtu, Minggu, Senin. Jadi kadang-kadang agak susah meninggalkan waktu itu saya berpikir. Tapi kemarin saya bersyukur punya kesempatan dan saya boleh bersama mereka. Dan saudaraku, ada kesukaan yang tersendiri yang dia terpancar meskipun dia orang tua tidak ngomong. Tapi saya bersyukur punya waktu, punya kesempatan itu. Melihat seorang bapa yang berkata kepada anaknya. Melihat seorang bapa memberikan belas kasihannya kepada anaknya. Dan sesungguhnya saudara dan saya itu disayang oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sehingga dia berkata, hai anakku, seperti kepada orang lumpuh ini. Dan yang luar biasa dia berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan Bapak Ibu, respon orang-orang Yahudi, respon orang-orang Farisi, itu seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita, di sekeliling kita.
ketika orang menerima belas kasihan Allah, ketika orang menerima pengampunan dosa, kita yang suka tidak terima Bapak Ibu. Kita masih ingat, kita masih melihat orang itu berdosa, kita masih melihat diri kita orang yang berdosa. Padahal Allah sudah berkata, dosamu sudah diampuni. Berapa banyak saudara menghakimi diri sendiri, menghukum diri sendiri, dan saudara berkata, aku enggak pantas terima berkat ini, dan saudara mulai mundur dari Tuhan. Padahal Allah berkata kepada saudara, aku mengasihimu, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dan sebelum dia menyentuh kepada secara jasmani, perkara jasmani, dia menyentuh hal yang paling dasar, yaitu perkara rohani, tentang kehidupan kita yang dibelenggu oleh dosa. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dan belas kasihan ini dinyatakan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, bukan hanya mujizat terjadi ini, bukan tiba-tiba terjadi. Kita melihat sebuah kisah yang luar biasa. Di sana dikatakan dia ada orang yang lumpuh, kemudian ada beberapa orang datang mengangkat, membawa, dikatakan digotong oleh 4 orang. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dan ke-4 orang ini pun memberikan sebuah gambaran bagaimana mereka memberikan belas kasihan kepada orang lumpuh ini. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, orang bisa mengerjakan sesuatu karena upah. Orang bisa mengerjakan sesuatu karena instruksi. Orang bisa mengerjakan sesuatu karena terpaksa. Tetapi Bapak Ibu, orang-orang ini dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Perhatikan, ketika Yesus melihat iman mereka, bukan kepada iman si lumpuh saja, tetapi iman mereka. Siapa mereka ini? 4 orang yang mengangkat, menggotong si lumpuh, dan mungkin termasuk si lumpuh ini. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dan saudaraku, 4 orang ini ada iman bahwa saudaranya, mungkin kakaknya, mungkin ini tetangganya akan sembuh oleh Yesus. Dan Bapak Ibu, maka digerakkan oleh belas kasihan inilah. Saudaraku, kalau orang mengerjakan karena terpaksa, kalau orang mengerjakan karena hanya sekedar melaksanakan tanggung jawab dari pimpinan, kalau orang mengerjakan hanya karena sesuatu, sekali lagi, aturan-aturan tertentu, ketika menghadapi kesulitan, itu seringkali akan gagal. Karena orang akan mudah menyerah, udahlah nggak bisa apa-apa. Tapi kalau orang itu mengerjakan dari dalam hati, apalagi karena belas kasihan, maka dia mengangkat. Saya tidak diceritakan berapa jauh kampungnya, tidak diceritakan berapa jauh dari rumah itu. Tapi yang diceritakan di sana, ada 4 orang mengangkat si lumpuh. Sesampai di depan rumah, nggak ada pintu, nggak ada bisa masuk. Maksudnya nggak ada pintu, ada pintu tetapi nggak bisa masuk karena ada banyak orang di rumah itu. Dan kemudian orang-orang ini naik ke atap dan kemudian mulai membongkar atap. Saya mencoba membayangkan Bapak Ibu, atap rumah masa itu nggak seperti atap rumah kita, seperti yang sekarang ini. Kalau rumah secara sederhana, dari rumah, tiang, kemudian plafon, mungkin dari triplek kayu dan kemudian atap. Tapi kalau saudara lihat di rumah masa-masa itu adalah disusun dari batu-batu, kemudian di atasnya itu bisa untuk dikatakan soto rumah. Kalau saudara lihat kisahnya Daud naik ke soto rumah, dia berdiri di atas rumah dan melihat waktu itu, lihat kisah dari seorang Berseba di sana. Jadi saudaraku, atapnya bukan atap yang biasa, menurut saya renungkan adalah atap yang terdiri dari batu-batu. Dan kemudian dia naik ke atas, dan gimana caranya membongkar atap itu. Kalau saya mau bayangkan lagi atap rumah sederhana seperti rumah kita yang kayu saja, maka itu enggak mudah.
Kita bayangkan rumah kita, atapnya seng. Oh, oke lah, nggak usah seng, jerami lah masa itu misalnya. Maka Bapak Ibu, orang mulai membongkar jeraminya satu-satu 4 orang ini. Si lumpuh? Enggak, si lumpuh pasti di bawah. 4 orang ini naik, menurunkan jerami-jeraminya, atap daun-daunnya, kemudian reng kayu-kayunya dibongkar, dan kemudian setelah lebar baru dibuka. Bapak Ibu, dan mungkin saat dia mulai membongkar di atas, enggak mungkin itu terjadi orang siapkan dulu plastik di bawahnya untuk menampung kotoran atau remah-remah yang rantuh. Enggak, pasti itu satu persatu jatuh, apalagi kalau batu, cetok orang. Dan orang akan berteriak-teriak di bawah, hai apa-apaan di atas itu. Tetapi di sini kita melihat bagaimana dia berhasil membuka atap itu. Dan tidak ada komentar Yesus yang memarahi orang di atas. Tapi dia terima. Bapak Ibu, yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara. Untuk menuai bersama-sama yang Tuhan ajarkan ini. Untuk melihat, wow, ini belum pernah terjadi selama ini. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga saudara. Perhatikan bersama-sama, saudara tidak bisa hidup sendiri. Engkau butuh orang lain. Yang mengerti katakan amin. Engkau butuh orang lain. Mungkin kadang-kadang saudara melihat bahwa ada bagian dalam diri kita yang tidak bisa bergerak. Mungkin engkau enggak lumpuh seperti orang ini. Tapi ada bagian tertentu engkau enggak akan bisa bergerak kalau orang lain enggak menolong saudara. Disitulah sebabnya orang ini mengangkat. Kemudian Bapak Ibu, hal yang kedua saudara dan saya harus tahu. Belas kasihan itu membuat mereka bisa bekerja bersama-sama. Kerjasama 4 orang ini luar biasa Bapak Ibu. Dimulai dengan belas kasihan. Dalam kerjasama kita, dalam rumah tangga kita, mari kembangkan ini. Kasih kepada kita masing-masing. Kasih kepada sesama kita. Kasih kepada keluarga kita. Saudaraku dikasih Tuhan, waktu yang lalu saya di awal Desember dalam salah satu khotbah Natal, saya menyampaikan kalau enggak salah tanggal 24 atau tanggal 25 tentang love, bahwa kasih itu rela berkorban, kasih itu sabar. Dan kemarin beberapa hari yang lalu Pak Fuji di doa malam menekankan kembali tentang kasih itu sabar. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, belas kasihan itu Bapak Ibu yang akan menolong saudara dan saya membangun keluarga saudara. Saya akan mulai dengan keluarga kita. Seringkali kita belajar dan selalu berdoa, Tuhan berikanlah saya kesabaran. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara, dalam hubunganmu, keluarga, suami istri bersamaan anak orang tua. Kalau engkau berdoa berikanlah kesabaran, sekarang saya mau ganti. Coba ganti saudaraku, doakan begini. Tuhan berikanlah aku kasih. Kenapa Bapak Ibu? Karena Alkitab berkata 1 Korintus, kasih itu sabar. Katakan bersama dengan saya lagi, kasih itu sabar. 2, 3, kasih itu sabar. Kata Pak Fuji yang lalu, kalau engkau enggak sabar, tambahkan kasihmu katanya saudaraku. Kalau engkau ingin tambah sabar lagi, tambahkan kasihmu. Saya pikir dan saya bilang ini benar. Karena kasih itu sabar. Minta kasih. Saudaraku, kalau engkau sayang sama suamimu, engkau akan makin sabar sama suamimu. Kalau engkau makin sayang sama istrimu, engkau akan makin sabar sama istrimu. Kalau engkau makin sayang sama anak-anakmu, itulah sebabnya mengapa orang tua bisa bertahan melihat tingkah laku anak-anaknya, karena kasihnya semakin limpah kepada anak-anaknya. Dan saya mengajak Bapak Ibu semuanya memiliki belas kasihan. Yesus melihat karena belas kasihan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang-orang ini, 4 orang ini mengangkat tubuh orang lumpuh ini karena belas kasihan. Bisa jadi Bapak Ibu si lumpuh berkata, sudahlah, enggak usahlah sudah, aku terima aja lah apa adanya. Kalau sudah lumpuh mau ngomong apa lagi? Tapi mungkin si 4 orang yang berkata, ayo kita coba lagi. Kamu bisa, itu ada kesempatan. Kita dengar Yesus telah melakukan mujizat, ayo bersama-sama. Bapak Ibu, dia angkat si lumpuh itu.
dengan segala tantangan dan rintangannya. Yang ketiga Bapak Ibu, yang Tuhan ingin sampaikan buat saudara dan saya, kemurahan dan belas kasihan kepada orang ini, kepada orang-orang sekitar kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, saudara dan saya harus terus tumbuh kembangkan iman. Itulah sebabnya Yesus tadi berkata, ketika melihat iman mereka. Ayo kita baca bersama-sama sekali lagi. Ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka. Perhatikan, iman mereka. Bukan cuma imannya si lumpuh. Bisa jadi, minta maaf kalau saya dengan kategori katakan tadi bahwa si lumpuh sudah menyerah, maka 4 orang inilah yang memiliki iman. Orang-orang ini yang membuat orang lumpuh ketemu dengan Yesus. Iman mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, bisa jadi karena imanmu lah istrimu diberkati Tuhan, istrimu diselamatkan. Oleh imanmu lah suamimu diberkati, suamimu dipulihkan Tuhan. Oleh imanmu lah anak-anakmu diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Dan anak-anak, oleh imanmu lah orang tuamu dipulihkan. Oleh iman mereka. Katakan bersama-sama sekali lagi, oleh iman mereka. 2, 3, oleh iman mereka. Dan karena itu mereka itu buat orang lain, maka kami itu buat kita. Oleh iman kami. 2, 3, oleh iman kami. Amin. Iman saudara itu bisa memberkati orang lain. Iman saudara bisa memulihkan orang lain. Beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah video suami istri, seorang suami laki manajer dan bersama istrinya masuk ke dalam ruangan di kantor yang baru, dan dia memasuki itu, dan kemudian dia berjumpa dengan minta maaf office boy dan ternyata office boy ini adalah mantan pacar dari istri si manajer. Kemudian ketemu, kemudian saling sapa dan diperkenalkan, dia mungkin sudah apa adanya berkata, ini temanku, dapat dikatakan mantan boyfriend, katanya gitu. Dan saudara dikasih Tuhan, setelah itu sudah berbicara sebentar, baru dia naik ke ruangannya. Maka si manajer, si bapak ini berkata, kalau kamu dulu tidak menikah sama saya, kamu akan jadi istrinya office boy, bukan manajer. Terus saudaraku, apa jawab istrinya dengan tenang dia, kamu beruntung ketemu saya. Kalau kamu nggak menikah dengan saya, kamu jadi office boy seperti dia. Tapi karena kamu menikah dengan saya, kamu jadi manajer. Bapak Ibu saudaraku, seringkali kadang-kadang kita merasa diri kita itulah yang membuat orang lain lebih baik. Padahal karena orang lain itulah kita menjadi lebih baik. Ya, mengerti sekali lagi, katakan amin. Iman saudara memberkati orang lain. Iman orang lain bisa jadi yang telah membuat saudara dan saya ada sampai hari ini. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saya bersyukur beberapa waktu yang lalu juga saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang melayani sekarang di Handil Senipa, tempat saya melayani pertama tahun 94 Januari saya ke sana. Di sana ada seorang ibu yang berjuang cukup kuat bersama, tentunya waktu itu suaminya enggak bertobat lah waktu itu. Tapi kemudian udah bersama-sama. Tapi perjuangan itu saya lihat ketika dia masih anaknya baru 2. Ada satu anaknya yang pertama, itu kalau saya pergi kemana-mana, waktu itu umur 1 tahun atau masuk 2 tahun, selalu ikut saya, jalan sama saya, dan kemudian jadi kemanapun selalu orang Jawa bilang ngintil sama saya. Sehingga kadang-kadang orang berkata kepada saya, loh Pak anaknya kah itu? Enggak, ini anaknya ibu itu, dan dia sama-sama kami, sama-sama saya. Karena di rumah pastor itu ada 2 keluarga dan sama saya, dia ada tiga keluarga dapat dikatakan. Tapi anak ini dekat. Tetapi saudaraku yang saya bangga, kemudian si bapak ini berkata, Pak, ibu itu sudah memiliki, suaminya sudah enggak ada, tapi anak-anaknya berhasil Pak. Satu hal yang pasti, seluruh jemaat di gereja itu sekarang orang akan selalu kenal itu jemaat gerejanya si A itu ya, karena seluruh keluarganya yang memenuhi ibadah di gereja itu. Ibu ini, anaknya, menantunya,
dan cucunya. Jadi sehingga selalu dikatakan itu gerejanya si A itu ya katanya. Saudaraku. Jadi saudaraku mereka berkumpul dan dia berkata, hebat Pak, waktu yang lalu dia memberikan pesan si ibu ini ketika anaknya mau menikah. Kalau kamu menikah, tolong kamu telepon dulu Om Yuli katanya. Kamu telepon Om Yuli. Kamu telepon Om Yuli. Kamu ada, kamu boleh hidup saat ini dan mulai karena ada Om Yuli yang telah membimbing kamu. Meskipun saya nggak lama, hanya 2 tahun. Saudaraku, ketika si bapak itu berkata, saya berkata, Tuhan, ternyata si ibu ini ingat meskipun sudah sangat lama dan saya juga sudah melupakan itu Bapak Ibu. Karena sudah tahun 93. Tapi Bapak Pendeta ini berkata, ibu itu berkata sama anaknya, kalau kamu menikah nanti telepon dulu, meskipun saya nggak bisa datang waktu pernikahan. Dan sekarang sudah punya anak. Dan Bapak Ibu, ternyata dia telepon saya karena pesannya dari si mama, si ibu, yang ingat bagaimana karena perjuangan bersama-sama di pastori tadi. Dan saya berharap saudara mengerti bahwa hidupmu belum tentu karena kekuatanmu sendiri. Karena ada orang-orang sekitarmu yang turut andil memberkati hidup saudara. Yang mengerti sekali lagi katakan amin. Bisa jadi sebelah kiri kananmu itulah yang berdoa buat saudara. Karena iman mereka. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Nah saudaraku, kemudian Bapak Ibu yang keempat. Dalam menuai bersama-sama, saya rindu keluargamu menuai bersama-sama. Saya rindu gereja ini juga menuai bersama-sama. Saya rindu saudaraku gereja-gereja di kota-kota yang lain bersama-sama ke dalam jaringan kita, dalam cabang kita juga bisa menuai bersama-sama. Dan Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, maka hal yang ketika saudara saya rindu menuai bersama-sama, diberkati bersama-sama. Maka yang keempat Bapak Ibu, saudara dan saya harus bersehati dan bekerja sama. Bersehati Bapak Ibu. Mungkin engkau berbeda dengan orang lain, tapi engkau harus bersepakat bersama keluargamu dengan satu tujuan. Dan saudaraku dikasih Tuhan, keempat orang ini menunjukkan kesehatiannya. Mungkin dia bisa menggotong bersama-sama, mengangkat bersama-sama. Tapi waktu mengangkat ke atas atap, itu diperlukan kesehatian. Karena kalau tidak, si lumpuh bisa terjelungup jatuh. Karena harus diangkat bersama-sama. Bapak Ibu, untuk menurunkan pun di depan Yesus, itu perlu kesehatian. Entah kodenya bagaimana, 1 turun, 2 turun lagi, 3 turun lagi. Bisa jadi seperti itu, tetapi akhirnya mendarat dengan baik. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi mungkin kau satu saat engkau berbeda pandanganmu dengan suami, dengan istrimu. Mungkin engkau anak-anak kadang-kadang orang tuamu kuno menurut pandanganmu. Mungkin kita sebagai orang tua mungkin merasa kamu memang pintar, kamu memang sudah banyak pengetahuan, tapi bapak mamamu itu lebih berpengalaman, sudah makan asam garam. Mungkin saudara sudah banyak membaca ilmu pengetahuan dan saudara berkata, aku sudah banyak belajar. Tapi saya mengajak Bapak Ibu, mari kita mau bersepakat bersehati bersama-sama. Dalam hal ini, maka mereka yang memiliki pengetahuan lebih tinggi agak menurunkan sedikit agar bisa bekerja bersama-sama. Yang merasa yang lebih rendah harus ditolong untuk bisa naik dan bisa satu level bersama-sama. Bapak Ibu saudaraku, diperlukan kerendahan hati untuk hal ini. Untuk menjadi sepakat, untuk menjadi sehati, untuk bekerja sama, diperlukan kerendahan hati. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukan dan menerapkan hal ini, dan dalam pelayanan kita pun Bapak Ibu. Ketika saudara dan saya, hal yang penting Bapak Ibu, ketika engkau mulai bekerja sama, saya mengajak saudara untuk melihat, seringkali kegagalan kita karena kita ini suka, ini enggak salah. Ada orang bisa memberikan apresiasi itu luar biasa Bapak Ibu, memberikan hormat itu luar biasa. Tapi seringkali kita lebih cenderung mencari penghargaan, penghormatan buat diri sendiri. Tapi kalau untuk bekerja sama, sepakat menuai bersama,
maka saudara dan saya harus menuai bersama-sama, dan penghargaannya itu, penghormatannya itu adalah buat kita bersama-sama. Dan kalau saudara melakukan hal itu, saya yakin engkau akan mampu bersehati, saudaraku. Seberat apapun tantangan dalam kehidupan kita, seberat apapun tantangan dalam pelayanan kita, seberat apapun tantangan dalam pekerjaan kita, seberat apapun persoalan yang kita hadapi dalam keluarga, saya percaya Bapak Ibu, kalau saudara tidak menyerah seperti orang lumpuh ini, terus bersehati bersama-sama dalam rumah tangga, bersehati dalam pelayanan kita, itu akan melihat bagaimana Tuhan sendiri yang menyatakan kuasanya. Dan kemudian saudara dan saya boleh melihat yang begini belum pernah kita lihat, yang begini belum pernah kita dengar, karena kuasa Allah dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Yang mengerti bersama-sama katakan amin. Yang mengerti bersama-sama katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita membaca sekali lagi. Kita baca sekali lagi Markus pasal yang kedua. Ayat yang ketiga sampai kelima dan ayat yang ke-12 tadi. Dan renungkan kebenaran ini Bapak Ibu. Markus pasal yang kedua ayat 3 sampai 5. 2, 3. Ulangi lagi, 2, 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat yang ke-12 baca bersama-sama. 2, 3. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat 4 tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Biarlah kemuliaan hormat hanya bagi Allah kita. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama.